Hai semua, kali ini saya mau bikin kue lumpang pandan. Ini dia nih hasil akhirnya. Ini ijonya asli loh, ijo dari daun-daunan. Terus cetakannya pun bebas, pakai cetakan apa aja bisa. Dan rasanya nih otentik banget, rasa kue-kue basah zaman dulu. Tapi jadi enak buat cemilan. Dan bahan-bahannya sederhana aja, hemat. Juga cara membuatnya juga mudah aja. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Baiklah, langsung aja langkah pertama. Saya pakai 10 lembar daun pandan dan daun suji. Daun sujinya 5 lembar aja cukup, nanti hijaunya jadi nggak terlalu hijau banget. Tapi kalau saya ini pakai 10 lembar daun sujinya, jadi hijaunya terlalu pekat ya. Kemudian ditambahkan dengan air sebanyak 550 ml, lalu dijus dulu sampai halus, nanti kita ambil airnya. Prosesnya bisa menggunakan blender seperti ini atau food processor lainnya. Kalau airnya banyak dia bisa halus dengan baik ya, tapi kalau sedikit airnya memang agak susah menghaluskan daun-daunan yang seperti ini. Kemudian setelah halus kita saring dulu pakai saringan yang halus banget supaya airnya juga nggak terlalu banyak endapan daun pandannya. Kemudian ini kita peras-peras sedikit, lalu kita proses air jus pandannya ini. Dalam wadah yang cukup kita mau campur tepung tapioka atau tepung sagu, kemudian tambahkan juga tepung terigu, saya pakai yang protein sedang, kemudian tambahkan juga dengan sedikit garam, lalu tambahkan gula pasir. Kemudian kita aduk dulu, ratakan dulu menggunakan balon whisk aja, ini bakal lebih cepat mengaduk tepung-tepungan yang dilarutkan dengan air ya, jadi dia nggak lebih banyak gerindilnya. Kemudian ini dimasukkan air jus pandan tadi perlahan-lahan sambil terus diaduk sampai rata. Proses mengaduknya ini jangan terlalu lama, tapi jangan sebentar banget juga, karena nantinya kalau terlalu sebentar kan pastinya banyak tepung yang masih bergerindil tuh. Nanti pas begitu, walaupun kita saring, nanti pas begitu disaring banyak komposisi bahan yang kebuang ya jadinya. Makanya sedang-sedang aja deh, pokoknya sampai benar-benar larut tapi nggak terlalu lama juga. Terutama gula pasirnya harus benar-benar larut supaya nggak kebuang pada saat disaring. Nah ini dia hasilnya setelah disaring. Kemudian kita tinggal tuang ke wadah-wadah. Saya pakai cetakan aluminium foil seperti ini, atau kalau punya cetakan kue apem, kue lumpang lainnya juga bisa. Kemudian ini kita mau oles sedikit dengan minyak, dikit aja minyaknya, diratakan, dioles. Ini jadinya banyak, kurang lebih jadinya sekitar 20 buah. Tapi semakin pendek wadah cetakannya, dia lesungnya semakin sedikit, dan semakin lebar lesungnya juga semakin lebar. Kita kukus dulu kelapa parut yang agak muda ya, dikupas bersih, kemudian dikukus, tambahkan sedikit garam, lalu setelah dikukus kita angkat. Ini nanti steamernya, kelakatnya ini akan kita gunakan untuk mengukus kue lumpangnya. Dan ini setelah didiamkan ini wajib banget diaduk karena dia mengendap ya. Diaduk dulu sampai rata, baru kemudian dituang ke cetakan-cetakan ini. Banyaknya boleh penuh sih, boleh juga disisakan sedikit bagian atasnya. Penuhnya pun nggak sampai full banget ya, sisain sedikit, sekitar nggak nyampe sepertiganya sih. Kemudian itu dituang semua, lalu setelah dituang ini harus banget langsung dikukus karena nanti dia mengendap lagi, dan kukusannya pun sudah harus panas. Jadi kita emang udah harus manasin kukusan sebelum proses menuang ini. Lalu kemudian tutup kukusannya juga kita bungkus menggunakan serbet, lalu
siap untuk kita kukus. Saya menggunakan api kompor saya yang paling besar, kemudian saya kukus selama 20 menit. Ini nggak usah dijarakin ya, karena dia kan nggak mekar juga. Terus kemudian setiap 5 menit kita buka kukusannya. Jadi kurang lebih seperti ini prosesnya. Setelah 5 menit kita buka kukusannya, biarkan dulu uapnya hilang, baru kemudian tutup lagi. Begitu terus sampai selesai mengukus ya, selama 20 menit, berarti kurang lebih 4 kali dibuka. Itu supaya membentuk lesungnya. Dan ini dia hasil akhirnya. Diangkat lalu di suhu ruangkan dulu. Jadi keluarinnya pada saat dia benar-benar sudah adem. Itu akan lebih mudah dan dia nggak terlalu waktu masih panas dia akan lebih lembek, dan kalau udah adem dia lebih set gitu ya. Apalagi kalau ditaruh di kulkas dimakan dingin-dingin bersama kelapa parutnya, itu jadi enak banget, kenyalnya makin berasa. Dan ini cetakan saya pakai semacam cetakan Putu Ayu. Dia pendek, jadi lesungnya juga nggak terlalu kebentuk, dan dia lebar, jadi lesungnya semakin melebar. Kurang lebih teksturnya seperti ini, enak banget, rasa otentik, jajanan pasar tempo dulu yang simple dan gampang bikinnya. Dicoba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi kue tradisional apalagi. Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching. Thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.